Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang komplikasi dari otitis media supuratif kronis. Untuk otitis media supuratif kronik itu definisinya ialah infeksi kronis di telinga tengah dengan perforasi membran timpani dan sekret yang keluar dari telinga tengah terus-menerus atau hilang timbul. Ini kalau kita lihat anatominya di sini ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Kita akan fokuskan pembahasan di telinga tengah. Nah, ini untuk komplikasi OMSK sendiri itu terjadi bila barier pertahanan telinga tengah dilewati. Jadi infeksinya akan menjalar ke struktur sekitarnya. Ini bisa dilihat di sini infeksinya sudah menjalar ke struktur di sekitarnya, terbentuk fokus-fokus infeksi. Nah, ini penjelasannya untuk barier tersebut adalah yang pertama dari mukosa cavum tympani. Yang ini, kemudian ada dinding tulang cavum tympani dan sel mastoid di sini, kemudian struktur tulang lunak di sekitarnya. Nah, ini apabila ketiga barier ini dilewati oleh infeksi, nah maka jaringan granulasi itu akan terbentuk sebagai barier pertahanan terakhir. Untuk komplikasi dari otitis media supuratif kronik itu terjadi secara hematogen atau osteotromboflebitis, kemudian bisa juga adanya erosi tulang dan melalui jalan yang sudah ada, misalnya di fenestra rotundum, kemudian meatus acousticus internus, ductus perilimfatik, dan ductus endolimfatik. Selanjutnya untuk komplikasinya, nah ini ada 3 kita bagi dari komplikasi intratemporal, komplikasi ekstratemporal, dan komplikasi intrakranial. Untuk komplikasi intratemporal itu yang pertama dari perforasi membran timpani. Jadi membran timpaninya mengalami perforasi, kemudian untuk mastoiditis akut. Nah, mastoiditis akut ini terjadinya akibat infeksi dari mukosa telinga tengah yang menyebar ke lapisan tulang mastoid. Gejala yang mungkin timbul itu seperti nyeri tekan dan pembengkakan pada daerah mastoid, kemudian adanya demam, kemudian adanya sekret telinga yang banyak atau profus yang keluar disertai pulsasi. Kemudian bisa juga kita dapatkan pasiennya ada tuli konduktif. Kemudian selanjutnya paresis nervus facialis. Nah, untuk paresis nervus facialis ini terjadi akibat penyebaran infeksi langsung ke kanalis facialis pada otitis media akut. Sedangkan pada otitis media kronis terjadi akibat erosi tulang oleh kolesteatom atau jaringan granulasi. Selanjutnya ada labirintitis. Nah, ini terjadi akibat penyebaran infeksi ke ruang perilim. Gambaran klinisnya pasiennya vertigo dan tuli sensori neural. Lalu yang terakhir petrositis. Petrositis ini terjadi akibat penyebaran infeksi ke os petrosum. Gambaran klinisnya adanya petrositis ini dicurigai jika pasien otitis media ini terdapat keluhan diplopia karena kelemahan nervus 6, kemudian rasa nyeri daerah parietal, temporal atau oksipital. Ini karena terkenanya nervus 5. Dan ada juga otore persisten dan rasa nyeri menetap pasca mastoidektomi. Selanjutnya untuk komplikasi ekstratemporal, di sini ada abses subperiosteal. Kemudian untuk komplikasi intrakranial, di sini ada abses otak tromboflebitis, maksudnya abses otak. Nah, ini di abses otak ini
biasanya merupakan perluasan langsung dari infeksi telinga dan mastoid atau tromboflebitis. Untuk gejala abses cerebellum ini berupa ataksia, kemudian disdiadokinetis, kemudian tremor intensif, dan pasiennya tidak tepat menunjuk satu objek. Untuk gejala abses lobus temporal, pasiennya mengalami afasia. Untuk gejala yang lain, biasanya pasiennya mengalami nyeri kepala, demam, muntah, letargi, bradikardi, dan kejang. Kemudian selanjutnya ada tromboflebitis, hidrosefalus oticus, emphysema subdural, abses subdural atau ekstradural. Untuk abses ekstradural ini penjelasannya dia merupakan terkumpulnya nanah di antara dura mater dan tulang. Kemudian abses ini seringkali menyertai OMSK dengan jaringan granulasi atau kolesteatum. Gejalanya itu berupa nyeri telinga hebat dan nyeri kepala. Untuk abses subdural itu dapat timbul akibat perluasan langsung abses ekstradural atau perluasan tromboflebitis lewat saluran vena. Gejalanya itu berupa demam, nyeri kepala, dan penurunan kesadaran sampai koma pada pasien OMSK. Gejala kelainan susunan saraf pusat, pasiennya juga bisa mengalami kejang, hemiplegi, dan Kernicks-Sign-nya positif. Yang terakhir adalah meningitis pada komplikasi intrakranial. Ini merupakan komplikasi otitis media kesusunan saraf pusat yang paling sering. Jadi gambaran klinisnya pasiennya ada kaku kuduk, demam, mual muntah, kadang muntah proyektil, kemudian nyeri kepala hebat, dan kesadaran menurun pada kasus yang berat. Demikian presentasi untuk komplikasi pada OMSK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.